Salam, selamat jumpa. Saudara sekalian, minggu ini adalah Minggu Eksodi, yang artinya dengar dan jawablah seruanku. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada minggu ini dari Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34 dengan tema Tuhan mendengar seruan orang percaya. Saudara sekalian, tema ini juga menjadi harapan kita. Kita berharap Tuhan mendengarkan doa kita. Banyak hal yang perlu kita doakan kepada Allah. Banyak pergumulan yang kita hadapi pada saat ini kadang sering membuat kita galau. Tetapi saudara sekalian, kita yakin bahwa Allah adalah Allah yang maha mendengar, maha pengasih, maha penolong. Oleh karena itu, bila kita berseru kepadanya, hendaklah kita berseru di dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Tuhan juga tahu apa yang menjadi keinginan kita. Tuhan juga tahu apakah kita beriman atau tidak beriman. Saudara sekalian, sejak kedua orang buta itu mendengar berita tentang Yesus Kristus yang Maha Kuasa, sejak itu mereka percaya dan yakin. Mereka telah mendengar bahwa Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Mereka telah mendengar bahwa Yesus banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Mereka hanya mendengar, belum pernah bertemu dengan Yesus, tetapi mereka sudah percaya. Namun pada akhirnya memang mereka bertemu dengan Yesus secara fisik. Sama dengan kita, saudara sekalian, Jemaat HKI Resort Bogor. Belum pernah kita bertemu dengan Yesus secara fisik. Namun kita percaya. Dan jangan khawatir saudaraku. Dan Yesus pun mengatakan kepada kita, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Yesus mengatakan, meskipun kita tidak bertemu dengan Yesus secara fisik, tapi percaya, kita adalah orang yang berbahagia. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kedua orang buta ini percaya kepada Yesus, mereka pergi ke pinggir jalan menunggu Yesus dengan setia. Entah sudah berapa kali mereka bolak-balik dari rumah ke pinggir jalan. Tetapi mereka tetap menunggu Yesus dengan setia. Meskipun mereka tidak tahu entah kapan Yesus harus atau akan lewat di pinggir jalan itu. Disinilah saudara sekalian, iman kedua orang buta itu diuji. Begitu juga dengan kesabaran mereka. Saudara-saudara sekalian, ternyata keinginan atau harapan dari kedua orang buta ini tidak mulus seperti yang mereka bayangkan. Banyak tantangan yang harus mereka hadapi untuk menunggu jawaban dari Tuhan Yesus Kristus. Tantangan ini tidak hanya datang dari dalam diri mereka, tetapi dari luar diri mereka. Mereka pun mengalami tantangan itu. Dari dalam diri mereka, mereka mempunyai keterbatasan fisik. Mata mereka buta, tidak bisa melihat dunia gelap
dengan keterbatasan fisik ini, banyak hal yang tidak bisa mereka lakukan sendiri. Banyak kesulitan-kesulitan yang harus mereka hadapi. Yang kedua, saudara, tantangan yang berasal dari luar diri mereka. Perhatikan dalam nats khotbah ini. Orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang telah bertemu dengan Yesus, orang-orang yang telah melihat Yesus melakukan mujizat-mujizatnya, menganggap bahwa kedua orang buta ini menghalangi, menghambat perjalanan Yesus. Oleh karena itu mereka menghalangi dengan segala cara agar kedua orang buta ini tidak menghalangi perjalanan Yesus. Saudara, perhatikan, orang yang mengikut Yesus ini, orang yang telah bertemu dengan Yesus ini tidak memiliki kasih untuk sesamanya. Tidak memiliki belas kasih kepada orang yang memiliki keterbatasan fisik. Tantangan besar buat orang buta ini. Tantangan berikutnya yang harus dihadapi orang buta ini di dalam rangka mewujudkan doa-doa mereka. Ternyata doa-doa mereka yang selalu mereka serukan, yang berulang-ulang mereka serukan kepada Yesus, tidak langsung dijawab oleh Yesus. Apakah Yesus tidak mendengar seruan orang buta ini? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingat firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 59 ayat 1b, dikatakan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Itu dikatakan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti bahwa Yesus sungguh-sungguh mendengar seruan orang buta ini dan juga seruan semua orang. Mungkin kita sama dengan orang buta itu yang terus-menerus berdoa, berseru kepada Tuhan hingga saat ini, tetapi kita belum menerima jawaban dari Tuhan. Saudara kalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedua orang buta ini tidak mau dikalahkan oleh tantangan, baik yang berasal dari dalam diri mereka, baik yang berasal dari luar diri mereka. Mereka hadapi, mereka sabar menunggu jawaban yang dari Yesus. Dan pada akhirnya doa-doa mereka berbuah manis. Yesus menjawab doa mereka. Yesus menyembuhkan kedua orang buta ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, benar apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Itulah yang terjadi kepada kedua orang buta itu. Doa mereka memiliki kuasa yang besar. Dan pada waktunya Yesus menjawab. Oleh karena itu saudaraku, tetaplah mengimani Yesus di dalam hidupmu meskipun banyak tantangan. Dan teruslah menyerukan doa-doamu kepada Allah. Dan sabarlah menunggu jawaban Yesus. Sebab Yesus pasti akan menjawab doa-doa orang beriman. Yesus akan menjawab doa-doa orang percaya. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati. Salam.